sini bayar listrik mahal. Gak usah ngomongin bayar listrik mahal dulu. Dengan lo menampung anak orang aja, harusnya lo udah tahu kedepannya ini pasti akan banyak pengeluaran yang akan tetap tega aja sih. Lah ini udah tega, tapi teganya masih ada limitnya. Oke guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang sedang viral maupun sedang trending di dunia sosial media ataupun jagat maya. Dan kita akan ngebahas kasus tersebut secara objektif dari berbagai sudut pandang ya. Jadi buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, bantu gue dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih, dan jangan lupa juga kalian bantu gue dengan klik tombol like, komen, dan di share-nya ya. Oke, jadi kali ini kita bakal ngelihat klarifikasi nih atau tanggapan setelah anaknya Nikita Mirzani atau Loli ini dimarah-marah sama Mami Eda ya. Ya, Mami Eda sendiri asal dari Timur Leste, dan kita bakal ngelihat tanggapannya Nikita Mirzani. Dan kalau kita lihat ya, kayaknya dia bodo amat ya. Tapi kita coba lihatlah klarifikasinya. Gue juga belum nonton, tapi gue pengen nonton bareng kalian semua. Oke, kita coba tonton bareng-bareng ya. Let's go. Oke, ini ya videonya. Dan kalau kita lihat komen-komennya tuh. Tuh, lihat. Loli dimarahin komennya itu aja. Itu aja. Kalian ngerti nggak arti diikhlaskan tuh apa? Jemput Loli Kak, kasihan. Tuh apa? Nanti dibilangnya tuh katanya udah ngomong diikhlasin, tapi masih kepo. Padahal gue nggak pernah kepo loh. Gue nggak kepo, gue nggak liatin videonya sama sekali, samsek, dan gue tidak pernah buka TikTok. Kalau gue buka YouTube, itu gue nonton tayangan ulang Nexera atau YouTube gue. Gue gak pernah mau nonton apapun yang berurusan dengan anak yang sudah mendeklar dirinya adalah orang dewasa. Tapi kalian tuh lihat ketik-ketikannya tuh. Gimana caranya bisa tuh, ikhlas Kak? Kayak habis nangis, gila-gila nangis, air mata gue mahal. Tidak mudah untuk jatuh. Sekarang tuh gue udah gak bisa nangis. Bisa nangis kalau anak-anak gue yang Loli makan roti cuma selembar. Sakit. Semiskin-miskinnya gue gak pernah makan roti tawar cuma selembar. Stop bahas Loli. Kalian sendiri yang cari masalah. Tuh, rata-rata 90% nanyanya begitu aja. Ntar dijawab Nyi dibilangin terus sama masih Loli kepo. Padahal gue gak pernah plastik. Gue gak pernah nonton siaran ulangnya. Gue gak, lillahi ta'ala ya, wallahi gue gak pernah buka TikTok. Kalau ada postingan di TikTok itu orang sosmed gue yang posting. Gue menghindari untuk menonton. Gue kalau lagi banyak waktu main sama anak gue yang 2 orang yang masih gue asuh. Iya, apaan sih netizen? Kalau nggak nonton film, karena kan gue udah mau apa? Film gue kan udah pick-lock, udah masuk ke coloring, udah masuk ke soundtrack, banyak kerjaan, jualan di Shopee. Kalau lagi santai gini nih di luar negeri ya, nonton film tuh, lihat tuh, kayak gitu kerjaan gue. Jadi gue tuh nggak pernah kepo, nggak pernah mau cari tahu dan nggak mau tahu. Paham gak? Jadi makanya gue males live nih. Listrik mahal Kak Niki. Nanyanya itu mulu, nanya tuh seputaran. Kak gimana Kak bisnisnya? Kak ajarin dong Kak Loli, bisnis Kak, biar bisa running, biar gak banyak tapi pasti kejual gitu. Gini loh Niki. Kamu sendiri yang membuat sensasi di sosial media yang ngebahas Loli gitu. Otomatis netizen senang ngebahas Loli. Gak mungkin kamu di sosial media umbar-umbar soal kasus. Tiba-tiba yang ditanya, Kak gimana bisnisnya? Ya, ada gitu netizennya gitu kan, gak ada lah. Atau enggak Kak nanya apa kek? Ini kita ngeliatin dia nonton gitu. Oke, cobalah kita lihat dari komen video yang pertama ini nih.
ikhlas, hati-hati, beneran ikhlas, nanti nyesel loh. LOL itu nggak sejahat dan separah anak-anak lain kok, semudah itu dia bilang ikhlas kan. Nah iya bener. Gimana tuh tanggapannya? Ya nggak salah juga sih Nikita Mirzani, karena kan emang dari Loli juga udah pengen di apa ya, video sebelumnya kan Loli bilang bahwa dia nggak mau diganggu oleh Nikita Mirzani gitu ya, kagak ada salahnya juga gitu ya. Jadi ya emang Nikita Mirzani tanggapannya cuma ikhlas ya di sini teman-teman. Oke kita lanjut lagi ya, next. Tuh kan, sekarang kalian bully-bully. Ini penjelasan Kak Niki, Loli kabur dari sekolahnya apa nih? Tuh, sekarang kalian bully-bully tuh anak. Kemarin kalian sanjung-sanjung. Kalian ini nggak konsisten. Kalau sanjung-sanjung terus. Jangan dibully. Nih, gue ngomong sekali aja ya. Gua ngomong sekali. Nih ya pasti ini direkam nih kalau di YouTube nih. Tapi ya sudahlah, resiko. Kenapa? Yang apa? Kemana yang ngomongnya? Yang minta itu anak tinggal di situ adalah mereka. Mereka, Mami Eda. Mereka, Mami Eda. mereka bahkan sudah ditelepon sama social service. Mereka menyanggupi untuk menampung anak itu ada di situ. Ya, mereka yang menjemput dari sekolahan. Ya, sekalian tahu ya cerita aslinya ya. Iya. Mereka itu membawa anak itu yang lagi sekolah dari sekolahan. Oke. Dia, Mami Eda. mereka. Mami Eda ya. Mereka yang ngomong ke social service bahwa mereka sanggup untuk itu anak numpang di rumahnya. Oke. Social service itu bukan di UK, social service itu bukan social service biasa. Social service itu tuh di dalam social service itu ada bagian kepolisiannya. Ada kepolisian di situ. Oke. Terus? Mereka yang memberikan tempat tinggal untuk anak itu, yang harusnya anak itu menimba ilmu ya yang saya sudah bayar. Tapi nggak tahu di brainwash apa itu sama itu keluarga kera. Ya gue bilangnya keluarga kera aja. Anjir, keluarga kera. Mana mirip aja. Bercanda ya. Kok bisa kepikiran keluarga kera ya? Karena kan dari ini ya, kepikiran ya gue kira bener ya. Jadi mungkin Loli juga mungkin berani karena hasutan dari Mami Eda ya. Dia kabur dari rumah, tinggal di Mami rumah ya, karena dari hasut juga pasti dari Mami Eda. Gak mungkin Loli seberani itu kan. Ditambah lagi dengan kasus-kasus sebelumnya Loli udah makin pusing dihasut. Kalau kita lihat perkembangannya, ternyata Mami Eda kayaknya nggak menyanggupi ya, karena ya listrik aja kayak gimana ya, terakhir itu yang paling berkesan adalah listrik ya. Listrik Loli nggak matiin di live tuh, itu kan karena kerekam live aja. Mungkin kalau nggak kerekam live mungkin banyak banget kasus-kasus pertengkaran antara Loli dengan Mami Eda gitu. Cuma Loli di situ sabar karena kan emang dia numpang ya gitu kan, sabar. Tapi sekarang dia pindah rumah, mungkin penghasilannya dari TikTok juga kan, dia sering live gitu kan. Nah dia akhirnya berpisah. Dan dimana lagi Loli memutuskan berpisah adalah ya Loli sama-sama dikekang gitu. Masa keluar dari rumah ditelepon polisi, Lolinya dimasukin ke sel. Bayangin tuh sama Mami Eda lagi kan, lebih kejam dari Nikita Mirzani guys. Ya, coba denger lagi ya. Aja karena emang nggak ada otaknya. Dipikirnya mereka kalau itu anak tinggal di rumahnya mereka, gua akan memberikan uang. Tidak ada, nol, sepeser pun tidak. Oh, ada. Gitu ya, Ini gua kasih ke panti asuhan, ke yayasan kanker. Lebih berkah. Ngapain nampung anak orang kaya? Bodoh. Kan ngomong tuh di mana setiap live. Oh iya, kita sayang seperti anak sendiri, apa segala macam. Ya sudah, jangan dipermasalahkan. Ini kan banyak yang ketik-ketik masalah lampu lah, masalah listrik lah, segala macam lah. Ya tanggung dong, kan udah koar-koar live tiap hari, sampai anaknya sekarang juga tiap hari live TikTok. Tuh kata pembantu gue di rumah, gue tuh cuma dengerin omongan aja dari. Iya bener-bener. Jadi penghasilan Loli yang gue tahu sih dari live TikTok ya, karena emang banyak banget yang ngasih kayak paus gitu, paus di gift itu lumayan sih katanya sih, berapa ratus ribu gitu lo bisa dapetin. Bayangin satu paus, kalau 10 orang paus sudah berapa juta kan. Pembantu di rumah, teman-teman gue segala macem. Kan kalian yang membesarkan nama-nama mereka.
Kalau kalian mau tahu ceritanya itu anak diambil dari sekolahan. Jarak sekolahnya tuh anak Taunton ke rumahnya dia tuh di perkampungan. Memang UK, memang London, tapi bukan di city-nya. Dari Taunton aja naik mobil 4 jam. Anjay. Mereka yang jemput, mereka yang bikin anak itu mabok, mereka yang mengenalkan alkohol, mereka yang mengenalkan ke semua orang Indonesia yang ada di sana, mereka. Nah terus kenapa sekarang itu anak dibentak, dimarahin katanya masalah apa nih? Lampu lah segala macem. Ya rasain resiko. Resiko lah. Mau terkenal kan ya itu resiko. Nampung anak orang kaya, anak artis yang gak pernah hidup susah. Ya begitu, mau gimana? Kecuali itu anak hidupnya susah, itu anak gak pernah hidup susah. Lu mau suruh ngapain? Mau suruh nyapu? Mana bisa dia? Makanya di sekolahinnya di asrama, di boarding school. Yang apa-apa udah dibersihin, udah dicuciin. Makan tinggal makan, sekolah tinggal sekolah. Cuci baju kotor udah dicuciin. Terus sekarang mau apa? Mau mengeluh masalah lampu, bayar mahal semenjak anak itu tinggal di situ. Ya resiko lu yang nampung. Jangan marahin tuh anak. Sampai gua ya, biar bagaimanapun anak itu sudah kurang ajar ke saya ya, tidak ada yang boleh maki dia. Yang boleh maki itu anak. Ada cuman saya, ibunya. Cuman saya, ibunya. Tuh kan. Ini kalimatnya udah gak susun, emang dari perasaan Nikita Mirzani ya. Nah itulah, jadi dia tuh kayak Nikita Mirzani akhirnya meluapkan kekesalannya ke Mami Eda ya. Itulah urusan mereka berdua ikut campur gitu. Mami Eda yang pengen terkenal, ternyata kagak dapet transferan duit. Tapi emang kasihan sih, ada beberapa momen tadi gue ngeliat ada komen, emang benar ya Loli sampai dikunciin gitu. Wah anjir, kasihan banget. Tapi pantesan ya Loli sekarang sampai ngekos gitu. Dan tentu saja ngekos dibayar di sana cukup mahal guys biayanya. Makanya Loli tiap hari itu live ya. Ternyata Mami Eda mengambil kesempatan dalam kesempitan ya. Ya, bahasa beneran. Nah, kayak gitu. Tuh, Mami Eda. Next. Yang boleh maki dia, yang boleh maki itu anak. Ada cuman saya, ibunya. Cuman saya, ibunya. Cuman saya, nggak ada yang boleh. Ya resiko lah. Resiko Mami Eda. Loli nggak bisa nyapu. Makanya netizen, jangan gampang tolong lah. Tidak ada yang boleh maki dia, ibunya. Cuman saya, nggak ada yang boleh. Makanya netizen, jangan gampang aduh, nggak ngerti gue. Ntar nih dia bikin sesuatu apa dipuji. Ntar nih dia bikin kesalahan apa kalian bully. Kalian nggak konsisten. Sebel gue tuh pengen live, pengen nyapa-nyapa. Pengen nyapa-nyapa followers gue, pengen followers gue tanya-tanya apa, bukan tanya lagi ke situ terus. Harusnya Loli pulang aja. Hai Kak Niki, semangat Bu Niki, tetap doain sih, bener. Katanya udah ikhlas tuh anak, nasibnya gimana ya kalau dimaki orang, ikhlasin aja. Dan memang iya, tapi jangan sampai kedengeran di kuping gue. Jadi gitu ya. Jadi Nikita Mirzani masih punya lah sisi baiknya ya, sosok seorang ibu gitu ya. Jangan sampai kedengeran di kuping gue. Anak itu tetap gue ikhlasin, tapi orang yang menghina yang bakal berurusan sama gue. Anjay, seru deh. Kalian lupa gue penjarain orang tuh, masih ada tuh di Bu itu, namanya Indra Tarigan. Kenapa? Gara-gara kenapa? Cari tahu kan, punya kuota kan. Siapa Indra Tarigan? Lu yang nampung, lu yang dari awal hip hore itu anak keluar dari asrama, lu yang jemput, lu yang seperti ibu peri memberikan tempat sampai disanjung netizen seluruh Indonesia, dibilang terima kasih sudah memberikan tempat, bla 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 bli 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 blu blu blu. Tiba-tiba gua baca komen, tuh anak dimarahin gara-gara lampu apa segala macem, makannya cuman roti doang. Ya udah resiko. Mau minta uang sama gua, nggak mungkin gua kasih duit. Mantap. Nggak mungkin. Makanya jangan berhayal menampung anak
anak orang kaya. Si Loli itu bukan anak orang susah. Nggak pernah nyapu, nggak pernah ngepel, nggak pernah nyuci piring. Dari kecil udah dikasih pembantu. Gimana? Sekolah jauh-jauh di UK aja gue taruh di boarding school, di Taunton School yang sekolah di sana. Nggak ada disuruh nyapu, nggak ada disitu, cuma belajar. Tuh, itu aja belajar. Nah, sekarang kan udah kabur, udah pergi, mau bebas. Ketemulah sama keluarga beruk itu kan, keluarga si kera itu. Ya sudah, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Kenapa? Udah 2 bulan di sana dia. Tuh anak udah 2 bulan kan di rumah itu kan. Nah, baru tahu rasa kan. Nggak akan jemput. Sayang duit gue udah kehabisan 150 juta. Udah 2 kali beli tiket. Gosong. Oh, mungkin si kera Mami Eda ini ya, dia ngerasa mungkin ya Loli juga emang dari kecil kan emang selalu dimanja ya. Ketika disuruh kan emang gak ada yang bisa ya, kayak masak, mungkin nyapu segala macem kan kagak bisa gitu. Emang dia terlahir sama Nikita Mirzani emang basicnya dibuat jadi orang yang cukup berkecukupan lah ya. Dan sampai sana zong gitu kan. Ya mungkin Mami Eda juga ya gitulah, siapa sih ini Oli ini, bukan anak gue, kenapa ya dulu gue gini-gini gitu kan, malah ngeborosin listrik, air segala macem, dia yang bayar. Ini anak numpang enak aja nih, mungkin pikiran Mami Eda kayak gitu kali ya. Respon dari Nikita Mirzani, rasain kau kan ikut-ikut urusan saya. Ada. Amarah. Katanya disuruh maki-maki si Tony. Mana buktinya? Mana buktinya? Gak ada. Dia itu bukan disuruh maki, tapi disuruh jaga jarak. Karena dia itu tidak ada aliran darah. Jangan terlalu dekat. Nah, terbukti kan? Yang punya masalah gue sama mantan gue. Nah, dia dibawa-bawa. Dia mau ikut-ikutan masuk ke konten YouTube. Seolah-olah teraniaya. Nah. Oh, tapi di sini gini guys. Masalah Tony ini gue jelasin sedikit. Jadi Tony ini mantan suami ini ya, yang dibilangin dengan Nikita Mirzani gitu. Dan si Loli itu ngaku dia disuruh disuruh kayak ngejelek-jelekin Tony, tapi si Loli itu nggak mau. Dan di sini diklarifikasi nih Nikita, mana ada dia nyuruh. Itu jelas-jelas si Loli cuma ikut-ikutan aja gitu. Bingung, klarifikasinya beda ya. Emang habis masuk habis gituin gue, terus tiba-tiba gue masih biayain. Deh, yang bener aja. Oke, lanjut. Pusing gue, pusing lanjut. Tolonglah sama orang-orang yang katanya baik. Jangan kalian, kalau kalian mau, gue itu dalam 1 minggu ini udah 2 kali gue di email sama social service. Udah gue ikhlaskan lah, mau apain lagi. You're gonna cook. Social service tuh bayaran ya? Wait, you're gonna burn the place down? I mean, that's how we're gonna deal with this. Lagian sosokan sih, mohon maaf ya, gue bukan menghina ya, mohon maaf nih ya. Kalau nggak punya duit, jangan sosokan nampung anak orang. Nanti dengan alasan Lama-lama kelihatan kayak dimanfaatin ya. Berarti Loli ini kalau dari ceritanya Niki ya, lebih kayak dimanfaatin sih ya. di sini bayar listrik mahal. Gak usah ngomongin bayar listrik mahal dulu. Dengan lu menampung anak orang aja, harusnya lu udah tahu ke depannya ini pasti akan banyak pengeluaran yang akan terjadi
hidup. Ya gimana ya cara ngomongnya, gue tuh kalau ngomong takut salah sekarang tuh. Namanya nampung anak orang, udah terima semua resikonya. Ya nggak usah kucuk-kucuk 2 bulan setelah itu bilang bayar listrik mahal, itu mahal, ini mahal. Jangan, dari awal udah harus tahu. Dengerin Oh, tuh. gue nyampung anak orang, berarti pengeluaran gue tiap bulan akan lebih banyak dari sebelumnya. Gitu. Jangan tiba-tiba udah 2 bulan lu udah dapet si manusia kera ini ya, si Eda ini, gue sebut aja namanya, gue gede banget ya. Si Eda ini sama orang tuanya itu si Juliana kera itu ya juga ya. Kan udah famous sekarang, udah dibilang malaikat, baik, apa segala macem. Kalian nggak tahu kan social service itu ngomong apa ke gue tentang itu ke lu. Oke, jadi emang si Mami Eda ini awalnya kayak emang dipuja-puja ya, kayak malaikat nolongin Loli. Karena kan Loli emang hampir depresi karena kasus ini, dia kesel gitu. Terus muncullah malaikat Mami Eda gitu. Ketika Mami Eda, tapi kok makin lama kita lihat kelakuan Mami Eda, lah kok jadi kayak Nikita Mirzani Mami Eda gitu kan. Apa-apa kayak dikekang ya. Jadi kayak Nikita Mirzani versi 2. Ya mungkin itu juga keputusan Loli, gue salah orang nih. Akhirnya dia pindah rumah ya. Ya Mami Eda juga pemikirannya mungkin dimanfaatin sih, lebih ke manfaatin sih ya kalau emang gue lihat ya. Karena dia kagak mikirin mungkin ya nanti ada biaya listrik nambah, makan nambah, orang butuh makan, kasihan banget ya Loli akhirnya. Terus Keluarga nggak tahu kan, nggak mungkin juga gua dikit-dikit gua share, dikit-dikit gua share. kayak ininya manusia kan. kera itu. Ya kan udah tahu resikonya Ada aja nampung yang anak ngomong. orang. Loli makan Udah tahu roti. kan. Ya udah, jangan kucuk-kucuk sekarang setelah mau masuk 3 bulan, kucuk-kucuk sekarang bilang apa-apa mahal. Ya elah. Apa sih? Makanya kalau miskin ya jangan sok-sokan. Kalau cuma pengen famous biar dikenal sama netizen gara-gara lu nampung anak artis ya. Sumpah gue makin penasaran guys. Gue bakal cari tahu deh siapa Mami Eda itu sebenarnya ya, latar belakangnya gue bakal coba cari tahu deh. Semoga aja besok nggak ada video yang viral ya. Kalau video nggak ada yang viral, gue bakal lanjut bahas ini nih Mami Eda nih. Sebel banget gue. Terus Jangan. Gua tuh lebih tahu. Itu anak kan keluarnya dari rahim gua. Bukan keluar dari rahim bukan keluar dari rahim orang. Itu anak keluar dari rahim gua. Gua yang membesarkan sampai umurnya 16 tahun. Gua yang tahu sifatnya. Gimana sih? Itu kan anak udah dibikin hancur sama si manusia kera, si Eda sama si Juliana manusia kera itu yang tinggal di UK di perkampungan. Kan dia yang bikin hancur itu anak. Itu anak nggak pernah sentuh alkohol. Di UK dia sentuh alkohol sampai mabuk. Kan kalian lihat sendiri videonya beredar kan. Itu dari siapa? Itu dari keluarga kera itulah. Sekarang tiba-tiba dia dibilang katanya apa tuh tadi katanya netizen tuh ketik-ketik tadi apa tuh, coba baca. Katanya masalah lampu dimasalahin, ya kan? Nah, ya memang gitulah, itu resiko. Kalau di sini dia ketahuan minum alkohol sama gue pites, gak ada urusan, nggak ada. Di sini nggak mau belajar, habis gue marahin, nggak ada. Karena tugasnya anak di bawah umur apa? Belajar. Kalau orang tuanya mampu untuk menyekolahkan di sekolah yang bagus, ya belajar. Udah itu aja. Mau ngapain lagi? Mau main ada waktunya. Ada. Keluarga itu tuh yang bikin si tuh anak jadi belangsak. Kenal alkohol, udah ketawa sendiri sekarang tuh anak tuh udah mulai ketawa sendiri. Gue dikirimin tuh video dari siapa? Berapa hari yang lalu ya? 4 hari yang lalu ya? Gue dikirimin. Oh, gue punya grup kan namanya Nikita Geng. grup apa lagi tuh, gue mau masuk dong, ada nih kita geng. Jelas, tapi kalau kalian, gue tuh kayak fokus ke komen-komen guys. Banyak banget yang cukup kasihan dengan Loli gitu. Suruh narik Loli, kayak Loli itu narik lagi ke Nikita Mirzani. Menurut gue sih gak usah sih ya. Biarkan Loli itu belajar mandiri gitu. Dan dia di hidup susah sekarang ini, biarkan dia pendiri dulu gitu. Begitu dia sadar, baru Nikita turun. Tapi ya semoga aja Nikita gak
egonya tinggi lagi. Kalau ego tinggi ketemu tinggi ya kayak gini hasilnya sih. Jadi isinya tuh ada gue, Raimundo, Dio, Batari, Katami, Blake, Krisna. Pokoknya gue dapat di grup deh tuh video. Tiba-tiba tuh anak ketawanya udah over, ketawa sendiri apa segala macem gitu. Jadi gila dong kalau Gue gitu. tahu itu anak tuh inget ya Neti ya, sama nih kalau manusia kera nih si Eda anaknya itu ya yang sama ibunya. Kalau anaknya kera ibunya berarti King Kong. Nih dengerin Juliana King Kong dan Eda kera. Lu yang bikin anak gua hancur. Lu lah tanggung jawab. Jangan lu tiba-tiba Anjir, ada komen keluarga kera dan Kingo. sekarang kalian gak betah dengan adanya dia. Kan kalian yang katanya awalnya dia jadi dewa penyelamat. Ya udah, terima resikonya. Nggak boleh Pakai gitu. bilang ngurus visa suaka lah, inilah. Emang dipikir semua netizen itu bodoh ya? Visa suaka itu untuk negara-negara yang kacau, yang perang, terus yang apa namanya? Itu di Google ada tuh. Ancaman pembunuhan. Tuh baru bisa dapat visa suaka. Itu juga visa suaka mah nanti masih prosesnya panjang, gak kucuk-kucuk lo daftar tiba-tiba besok 1 bulan kemudian dapat visa suaka. Visa suaka itu bukan visa-visaan. Itu harus negara tolong lah. Oke, mungkin kelakuan Mami Eda makin terbongkar ya dengan klarifikasi Nikita Mirzani ini. Kita coba lanjut live lagi nih. Dapat visa suaka. Itu juga visa suaka mah nanti masih prosesnya panjang, gak kucuk-kucuk lo daftar tiba-tiba besok 1 bulan kemudian dapat visa suaka. Visa suaka itu bukan visa-visaan. Itu harus negara satu dengan negara ini perang tuh, terus orangnya biar selamat pindah misalkan ke negara UK. Nah tuh baru visa suaka. Gue sampai nggak nonton. Visa suaka tuh kalau ada ancaman dibunuh misalkan dari negaranya. Kayaknya kita cepetin Dia ya. punya hutang. Emang apa namanya yang negara yang memang misalkan itu baru visa suaka untuk anak orang kaya. Mana ada sejarahnya visa suaka itu untuk anak orang kaya tuh, sejarahnya dari mana? Gue mau tahu nih ya, jadinya gue bahas deh. Ada yang gue nggak mau ngomong. Tapi kan kalian, ya kita lagi urus visanya, visa suaka biar dia bisa tinggal di sini, biar dia bisa sekolah di sini. Rumusnya tuh gimana? Seorang anak artis, orang kaya, ya gue menganggap diri gue kaya lah, maksudnya ya nggak kaya-kaya banget lah, setidaknya gue nggak tidur di emperan, rumah gue nggak bocor, rumah gue kalau ditiup angin kagak roboh, kayak gitulah. Bisa nyokolain anak gue di sekolah international school, pakaiannya nggak ada yang compang-camping, ya menurut gue itu gue kaya lah untuk diri gue sendiri ya. Kayak mana ceritanya ya bisa visa suaka itu tembus untuk anak yang bukan orang susah deh, udah itu aja deh. Emang manusia kera ini, bukan manusia kera aja si Eda sama si King Kong ini yang bodoh. Kalian pun ikut bodoh karena saat dia live waktu itu ya, gue kan udah nggak pernah cek, gue nggak pernah mau buka TikTok tuh udah masuk jalan 2 bulan. Dulu kan sebelum itu kan dia kan live tuh rutin kan, bertiga tuh sama anaknya tuh yang segede King Kong, emaknya yang mukanya nggak ngerti lagi lah gue biar famous atau gimana. Gue nggak ngerti pokoknya, tiba-tiba gue denger visa suaka, gue ketawa lah. Dan kalian yang bikin mereka terkenal. Kalian puja-puja mereka kayak apa. Nah sekarang biar kalian belajar juga. Visa suaka itu bisa diklik di Google. Ini gue nggak tahu sih maksud dari Nikita Mirzani mungkin ya. Si Loli ini dihasut biar bebas lagi tanpa visa kan harus ada tanda tangan orang tua segala macam, dibebas lagi biar visanya diubah jadi dia lebih mandiri ya, jadi nggak tergantung dengan atas nama Nikita Mirzani ya. Oke, gitu ya visanya. Google ya, kalau kalian punya kuota ya, mau pakai handphone Samsung kek, mau pakai handphone Oppo kek, mau pakai handphone Apple kek, mau pakai handphone jadul kek, kalian kalau kalian punya kuota, kalian buka di Google ya, buka aja ketik visa suaka.
Kalau gua mau cabut, ya kalau gua mau cabut nama gua dari tuh anak, ya itu anak udah dideportasi. Gue masih gue diemin aja. Yang berhak itu tuh gue mah diem aja dari dulu. Nah, sekarang gue baru deh gue kasih tahu kalian, biar kalian juga belajar gitu loh. Jangan mau dibodoh-bodohin. Awalnya bilang manajer, kerja manajer, nggak taunya cleaning service di Amazon, kan enjong. Siapa cleaning service? Gerak. Nggak bercanda ya. Mami Eda ya? Cleaning service? Ya makin pusing dong ngebayain Loli kalau kayak gitu. Ngebiayain Loli. Emang ada udang di balik batu nih jangan Loli ini ya. Dimanfaatin nih ya. Karena bener-bener karena lagi booming mana pertarungan antara Nikita Mirzani dengan Loli, si sosok ketiga ini masuk nih agar dia ikut terpanggil booming. Anjay. Awalnya dipuja-puja, sekarang dihujat guys, Mami Eda ya. Ini bukan orang bodoh, gue ini bukan gak sekolah. Handphone gue aja Apple gitu loh. Apa-apa kan sekarang bisa dicari di Google. Gimana sih? Ini gue masih gue diemin ya, karena itu anak tuh masih tanggung jawab gue. Ya di paspornya dia aja ada nama gue. Kalau nggak ada nama gue itu anak nggak bisa berangkat. Kalau gue jahil, gue iseng, gue cabut tuh nama-nama gue semuanya. Deportasi tuh dia. Deportasi nggak langsung dipulangin ke Indonesia, di penjara dulu di imigrasi. Oh di sini masih baik. Kalau si Mami Eda itu udah pernah ngepenjarain Loli guys. Kalau kalian ingat kasus di mana Loli dilaporin anak hilang ya, dimasukin sel gitu. Dan itu kacaunya Mami Eda kayak bangga banget ya kalau kalian belum nonton di video ini. Nah itu tuh, dia tuh bangga banget mempenjarakan Loli. Kasian gue sama Loli akhirnya. Memang berarti Mami Eda nih mencari kesempatan ya kalau dengerin klarifikasi Nikita. Masih ada. Gue masih nggak tega tuh. Ntar tunggu gue tega ya. Dapat visa job gua. Dapat job gua. Ya di paspornya dia aja ada nama gue. Kalau nggak tuh itu dia dulu masih. Ntar tunggu gue tega ya. Mana tuh katanya orang-orang yang diposting sama tuh anak dibilang malaikatku, penolongku. Tolongin tuh. Suruh cari kosan. Emang lu pikir cari kosan di UK sama cari kosan di Indonesia tuh gampang? Nggak ada kosan di sana, mana ada kosan. Lagian dia tidak akan pernah bisa tinggal sendiri, apalagi disuruh sewa flat gitu, sewa apartemen. Mana bisa, dia mau pakai data apa? Dia kan di bawah umur. Masa dia cuma ngasih paspor? Nggak bisa. Tapi sekarang udah ini ya, udah benar-benar ngekos ya, udah mandiri ya si Loli sekarang ya. Kalian juga jangan gila-gila. Udah ngekos aja di sana. Mana ada? Nggak bisa. Ngekos di sana tuh apa sewa flat ya? Di sana tuh harus lengkap, ID segala macem, tetek bengek sama aja kayak lu mau sewa apartemen di Indonesia. Persyaratannya banyak, bukan cuma kucuk-kucuk bawa badan, bawa paspor. Nggak gitu. Jadi kalian juga jangan gila-gila. Udah keluar aja dari rumah itu, ngekos aja. Lebih gila lagi itu. Yang ada dia di penjara, dimasuk kantor polisi. Lu ngapain lu anak 16 tahun luntang lantung? Gak bisa. Udah tega aja sih. Lah ini udah tega, tapi teganya masih ada limitnya. Oh, tetap masih ada sosok seorang ibu di dalam Mirzani. Kalau gue tega sama itu anak, limitnya udah full, udah pol gitu ya, udah di paling atas. Semua kena, ke satu keluarga manusia kera itu juga kena, karena dia yang sudah merusak dan mencuci otak itu anak jadi kayak begitu sekarang. Kalian lihat tak perbandingannya. Saat dia masih diasuh sama gue dan saat dia sudah pergi, baru berapa bulan itu anak kan pergi ke UK Maret masih ada ulang tahun gue. Pokoknya Juni, 4 hari sebelum Lebaran. Lebaran tuh bulan apa? Maret apa April? Coba. 4 bulanan ya kayaknya. April. Nah, April, Agustus, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Udah 6 bulan. 6 bulan. Ya, lihat perubahannya, drastis berubah banget. Tapi yang gue lihat saat live perubahannya ya Loli jadi kayak lebih kalem gitu sih ya. Nggak membeledak-beledak, tapi ya mungkin dia belajar lah dari situ ya. Alay, jamet.
Tapi nggak apa-apa, itu pelajaran untuk dia. Dia sekarang jadi gendut. Berarti tentram dong di sana hidupnya kalau dia jadi gendut. Oh, bisa jadi dia udah bebas ya dari pikirannya. Mungkin dia di rumah kayak banyak pikiran gitu, capek, dikekang terus. Ya, nih ada yang komen berarti ya sih gue ngeliat ada perubahan gitu ya dari Lolinya ya. Bukan makin kurus ya. Benar. Kok diem aja sih? Cepetin. Lagian tuh anak juga numpang di situ. Itu anak tuh sama kayak gua. Suka tebar-tebar uang. Iya tuh. Jadi gua yakin 100% dia dapat uang dari gift itu dia kasih tuh ke tuh manusia kera. Nggak mungkin enggak. Ini ada yang nanya nih. Jamet itu apa? Jadi ke distract kan gue. Jamet itu kayak alay gitu kan. Kayak iya alay. Gimana sih alay? Jamet kan ya gitulah ya. Kayak lo minum-minum di ya, alay lah gimana bahasanya. Jamet itu alay intinya. Nggak mungkin. Jadi Nggak itu ngerti anak alay, juga diperes tenaganya untuk live terus supaya bisa menghasilkan uang dari gift-gift yang orang-orang bego itu kasih. Lumayan guys hasilan gift guys. Halo. Kok malah nonton dia. Ya udah selesai ya. Terus habis dari live ini Nikita itu sempet buat statement yang kayak gini ya. Nah, statement dari Nikita Mirzani ya. Nah, dia dibuat kayak gini. Kalian paham arti ikhlas? Kalian pernah bully saya. Saya dibilang ibu yang tidak baik karena mengangkang anak kandung saya sendiri agar tidak ikut-ikutan pergaulan di zaman yang edan ini. Sekarang giliran itu anak ada masalah, kalian rame-rame tag saya, suruh saya bantu. Kalian aja yang bantu kan, selama ini kalian yang support kehaluannya sampai itu anak jadi hilang arah dan suruh itu keluarga keras si Juliana dan anaknya Eda tanggung jawab karena udah bikin itu anak rusak. Kan mereka yang jemput itu anak dari sekolahannya sampai merahasiakan keberadaan itu anak dari saya. Sampai saya tahu dari polisi di sana dan tersebar video itu anak mabok. Sampai dipegangin sama si Eda, anak manusia kera dan mereka yang seolah-olah pengen jadi pahlawan karena bantu itu anak. Keluarga dari sekolahnya yang jaraknya dari rumah manusia kera itu 4 jam kalau naik mobil katanya udah dianggap anak kandung sendiri. Atau kalian DM lah tuh si Tony Badot yang katanya mau tanggung jawab hidupnya itu anak selama di UK. Oke. Tiap hari itu keluarga yang kena pansos live TikTok mulu nungguin gift biar bisa dibagi-bagi. Sekarang itu anak diusir sama Juliana ibu kera dan anaknya yang bernama Eda kera. Siapa yang harus tanggung jawab? Ya mereka lah keluarga kera. Ya sudah netizen agung-agungkan waktu itu. Dah ya, jangan ganggu saya lagi, urusan itu anak bukan lagi tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya sudah selesai. Oke, jadi di sini Nikita Mirzani itu tidak peduli ya. Karena kena hasutan dari Eda. Anjay. Si Tony itu yang dibela-belain ini ya. Loli ya, Tony itu. Tapi si Tony nggak mau nge-give ini ya. Kasian juga sih ya Loli. Karena dia kayaknya mau kuliah kan. Ya berarti masih labil lah ya, masih labil. Oke, kita lanjut. Terus di sini apa tulisannya? Loli lagi di kantor polisi, kamu kasih tahu maminya diusir sama Mama Eda. Dia tahan di kantor polisi London. Ini ya yang pas waktu itu ya. Loli dipolisikan ya. Oke, terus apa di sini? Suruh keluarga kera aja sih Juliana sama si Eda. Kera itu yang tanggung jawab, sekalian si Tony. Babi, ngepet sok-sokan mau biayain ujung-ujungnya cari duit lewat live TikTok 24 jam. Makanya kalau pada miskin jangan sok-sokan deh pakai segala mau ngejatuhin gue lewat itu anak. Ujung-ujungnya minta tolong ke gue, terus gue mau bantuin gitu. Gak apa-apa deh gue dibilangin ibu jahat untuk kali ini, semoga bisa jadi pelajaran buat semua anak-anaknya yang baru mau beranjak dewasa. Jangan sok-sokan kalau belum bisa apa-apa. Oke. Gak sampai 3 bulan udah diijabah aja doa gue kecepetan. Anjay. Oke, jadi di sini nih kita
klarifikasinya intinya sih Nikita ngerasa puas ya, dan sebel juga sama pihak ketiga Mami Eda ya, yang ujungnya awalnya kayak bertanggung jawab tapi ujung-ujungnya enggak. Dan gue kasihan juga sih sama Loli sampai dia live TikTok ya, gokil penghasilan ya gitulah ya, cukup rumit sih kasusnya. Gue nggak bisa belain siapa salah ya, mungkin dari dua sisi ada salahnya ada benernya juga gitu ya. Di sisi Nikita Mirzani bener ngasuhnya gitu kan, cuma dengan ego yang mengengkang ya bisa jadi salah, kita kan gak ada yang tahu ya belakangnya. Mungkin itu aja sih klarifikasi dari Nikita Mirzani, tanggapannya ya. Intinya balik lagi ke kalian, gimana pendapat kalian? Gue di sini Fadli undur diri, gue udah pusing dengan kasus ini, gue udah nggak paham lagi, ribet banget ternyata kasusnya. Dan mungkin sampai sini aja. The next video, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye, bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.